Karena bersinar, kemudian bintang ini tenggelam ganti bulan. Kok Tuhan hilang ya? Jangan-jangan ini yang Tuhan. Nah, terus kemudian bulan tenggelam, Tuhan kok hilang. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kiai, melihat dari fenomena anak-anak muda yang semakin erat, semakin ingin mempelajari Islam, itu kadang mereka berada di tengah persimpangan, Kiai. Kadang mereka tidak menemukan jati dirinya. Sebenarnya Islam yang dia anut itu seperti apa, gitu kan? Jadi ini hal yang wajar ya. Jangankan ke anak muda sekarang yang banyak menyerap informasi, banyak menyerap pengetahuan, banyak menghadapi berbagai macam ragam persoalan. Nabi Ibrahim saja dikisahkan dalam Al-Quran ketika baru keluar dari gua, kan di Quran itu dikisahkan begitu dia melihat bintang-bintang, dia mengira ini Tuhan ini karena bersinar, kemudian bintang ini tenggelam ganti bulan. Kok Tuhan hilang ya? Jangan-jangan ini yang Tuhan. Nah, terus kemudian bulan tenggelam, Tuhan kok hilang. Ini matahari, ini paling Tuhannya yang ini. Ini mencerminkan bahwa proses pencarian itu selalu terjadi di kalangan anak muda. Jadi nggak usah kita risaukan, nggak usah kita bingungkan. Itu proses yang alamiah dan wajar. Dan melalui Nabi Ibrahim ini Al-Quran mencerminkan kepada kita bahwa kerisauan, kegalauan dalam mencari sesuatu, terutama di kalangan anak muda, itu adalah proses. Tugas kita sebagai orang tua adalah mendampingi. Tugas kita itu adalah menunjukkan arah, menjadi guidance terhadap persoalan kerisauan yang dihadapi anak muda itu. Kalau ditanya, ini anak muda pada mencari Islam kemana-mana, itu realitas yang ada. Dan memang bahayanya ketika dia mencari Islam, ketemu dengan guru yang tidak benar. Ini yang jadi repot. Akhirnya, untungnya Nabi Ibrahim ketika melihat sesuatu itu dia langsung dibimbing langsung oleh Tuhan kan, kemudian ditunjukkan arah. Nah, sekarang ini ketika Tuhan tidak langsung memberikan petunjuk, yang ada Google, gitu ya, Mbak Google, Kiai Medsos dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang menjadi dua sisi yang bisa menguntungkan. Kalau ini tepat, dia menyerap informasi yang baik, tapi juga bisa menjadi alat perusak kalau dia menerima informasi-informasi pemahaman yang tidak benar, karena ini bisa menjadi racun. Betul. Pemahaman keagamaan ini yang tidak benar itu seperti narkoba, Mas. Narkoba ini menyerang siapa saja, orang tidak kenal pendidikan, mau profesor, doktor sampai gelandangan bisa terkena narkoba. Yang kedua, kalau sudah terserang narkoba itu akalnya jadi hilang. Mau profesor, doktor itu akalnya menjadi nggak berfungsi kalau dia sudah terkena narkoba. Kelas sosial mulai dari ekonomi yang tinggi sampai ekonomi rendah punya potensi kena narkoba. Sama seperti pemahaman keagamaan ini. Mau yang dia doktor, mau yang dia SMA, kalau sudah kena doktrin, bahasa saya itu virus radikalisme, virus intoleransi, atau pemahaman Islam yang salah paham itu. Nah, ini bisa berbahaya. Mau doktor, mau insinyur, mau profesor, kalau sudah kena itu akalnya jadi hilang. Anak sekolah, mahasiswa, kalau sudah kena itu jadi hilang. Nggak kenal strata sosial, mau anak jalanan sampai saudagar kaya, orang miskin, punya potensi terpapar itu. Dan kalau sudah kena itu menjadi hilang akal, menjadi mudah marah, mudah tersinggung. Jadi sakau. Sakau, kayak orang sakau itu benar. Kayak orang sakau. Yang ini sakau narkoba, ini sakau radikalisme. Jadi sebetulnya keresahan orang tua itu di situ itu melihat anak muda yang punya potensi terpapar oleh paham-paham radikalisme yang bisa menyebabkan dia tidak hanya kehilangan arah, tetapi juga bisa kehilangan segala-galanya. Lantas gimana Kiai untuk anak muda ini untuk memilah informasi yang banyak ini, untuk menyaringnya itu? Ya, memang ini yang disebut dengan era post-truth atau hyperreality itu ya, di mana fakta dan fiksi, kebohongan dan kebenaran, data dan imajinasi itu bergabung jadi satu, nggak bisa dipilah-pilah. Mana ini yang bohong, mana yang benar, mana yang fakta, mana yang fiksi, itu semuanya seolah-olah sama posisinya. Nah, dalam situasi seperti ini
kita nggak bisa mengandalkan teknologi lagi. Teknologi hanya menjadi alat bantu untuk menggali informasi. Tetapi untuk bisa memilah, memahami, dan mendudukkan informasi terbaik, tetap dibutuhkan guru. Disinilah fungsi pendamping itu tetap penting. Maka pesantren di sini tetap punya peran penting, karena di pesantren itu anak tidak hanya diberi informasi, tapi juga didampingi, gitu loh, diberi pemahaman. Nah, ada tulisan yang menarik dari Romo Haryatmoko ya. Dia menulis tentang pendidikan di masa depan di era disruption. Seorang Romo ya? Iya, seorang Romo. Dia menjelaskan bahwa pendidikan sekarang ini yang dipentingkan adalah menyentuh aspek kognitif, afektif. Karena aspek kognitif itu bisa di-provide, bisa dipenuhi oleh teknologi. Ya. Sampean mau cari apa saja ada di Google. Mau cari kucing kawin aja ada di situ. Mau cari cacing mati ada di apa aja. Informasi tentang apapun ada. Itu artinya kan kebutuhan aspek kognitif itu bisa disediakan oleh teknologi. Yang tidak bisa disediakan oleh teknologi adalah aspek afektif, soal rasa, soal hati, gitu ya. Ini nggak bisa di-provide oleh teknologi. Nah, disinilah pentingnya pendidikan pesantren. Maka anak-anak muda dalam menghadapi kegalauan itu, Anda boleh mencari informasinya di Google, tetapi untuk mencari pendampingnya, mencari temannya, tetap harus di kalangan pesantren. kalangan ulama-ulama yang sudah jelas track record dan kapasitas keilmuannya, bukan ulama-ulama yang hanya besar di medsos juga, bukan hanya ulama-ulama yang hanya pandai berpidato di media sosial tapi nggak ada kedalaman ilmu. Ini yang harus dicatat oleh teman-teman generasi muda yang terutama aktivis medsos. Berarti sudah tepat ya bahwa anak-anak muda sekarang itu harus memilih sekolah yang harus benar-benar tahu sanad tadi itu tadi. Ya. Sanad tadi supaya pendampingan tadi tidak keluar dari rel. Ya. Artinya seperti itu. Kalau kemudian tadi bicara tentang rasa, ini kan berarti kita berbicara tentang seni kayaknya. Ya. Nah, ini karena jenengan juga sebagai seorang seniman dan budayawan, ini kawan-kawan muda, kawan-kawan siswa, teman-teman ansor, kawan-kawan muda ini seberapa pentingkah seni itu kemudian menjadi sendi-sendi kehidupan sehari-hari Kiai untuk menyampaikan rasa karsa yang jenengan maksud tadi? Seni itu hanya instrumen, alat ya. Dan menurut saya seni ini alat yang efektif untuk menyampaikan, menjelaskan suatu pesan. Pesan agama, pesan-pesan kebangsaan, pesan-pesan apapun itu mudah diterima melalui seni. Karena seni itu langsung menyentuh hati. Hati itu langsung ke rasa gitu. Inilah kenapa Islam di Nusantara ini susah diinjek-injek oleh penjajah 350 tahun, disingkirkan tapi tetap eksis. Karena proses Islamisasi yang masuk di Nusantara ini melalui sentuhan rasa. Hatinya dulu yang disentuh, bukan pikirannya, bukan otaknya. Kalau di Eropa itu yang disentuh kan otaknya dulu melalui pressure, melalui tekanan, operasi militer gitu. Karena operasi militer maka dia melalui koersi. Begitu tekanan ini hilang gitu ya, diganti dengan tekanan yang lain, maka dia akan hilang juga. Di Eropa misalnya, Spanyol ditaklukkan, sudah hampir sekian abad Islam menguasai, tapi begitu ganti penguasa, ditekan, disingkirkan, Islam ditekan, langsung hilang. Nah, itu karena proses masuknya Islam di sana melalui koersi, melalui tekanan, melalui invasi tentara, militer, gitu. Nah, di Nusantara ini masuknya melalui hati. Hatinya dulu ditata, hatinya dulu disentuh. Nah, kalau sudah kena hatinya, ya sudah, mau diinjek-injek, mau dipinggirkan, tetap aja sustain dia punya yang disebut dengan self defense mechanism, punya mekanisme daya tahan diri untuk menghadapi tekanan suspensi itu. Jadi daya lenturnya ada karena melalui rasa ini. Nah, itulah pentingnya seni menjadi instrumen untuk menyampaikan pesan.
makanya diambil dulu hatinya, disentuh dulu rasanya. Seperti pendekatan Wali Songo Wali gitu. Songo itu, misalnya Wali Songo menjelaskan soal Islam, misalnya ngajak orang sholat tahajud gitu. Tidak ayatnya yang dibaca wa minal laili fatahajjat bina filatalaka asa ayat asa rabbuka maqama mahmuda, dibaca ayatnya terus orang disuruh sholat, ditawari surga, ditawari bidadari. Enggak itu. Cukup Wali Songo mentransformasikan makna dari ayat ini kalau di sastra disebut dengan teori vernakularisasi. Isinya diambil, spiritnya diambil, dibikin bait baru yang lebih mengena di hati rakyat dengan bahasa lokal. Maka jadi kidung rumeksa. Ana kidung rumeksa wengi teko ayu, luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan datang purun ila akhiri. Nah, ini akhirnya orang Jawa ini ada apa ya kok syairnya enak sebenarnya. Padahal itu betulnya ayat Quran yang divernakularisasi. Akhirnya orang karena tersentuh oleh keindahan rasa, tersentuh oleh keindahan sastra, akhirnya dia jadi hatinya terbuka, dia bisa menerima Islam. Nah, itulah hebatnya seni sebagai instrumen untuk melakukan dakwah, menyampaikan pesan dan mendidik masyarakat gitu. Berarti apakah itu juga Indonesia ini tetap adem ayem walaupun suspensinya tadi kata Kiai itu tajam, artinya memang Indonesia ini dengan ragam budaya seninya itu yang membuat Indonesia kokoh gitu Kiai. Iya, karena rasa yang disentuh gitu. Kalau yang disentuh nafsunya, yang disentuh emosinya, ya dia akan gampang marah, beda sedikit marah kayak di Timur Tengah itu. Beda paham agama aja bunuh-bunuh. Nah di kita ini ya fine-fine saja sudah gitu loh. Tepos liro, karena rasanya terbangun. Rasa itu beda dengan nafsu ya, nafsu emosi itu. Enggak, rasa itu adalah batinnya itu loh, batin hatinya itu. Jadi sehingga menimbulkan rasa empati, tepos liro gitu dan lain sebagainya itu. Terkait Gus Dur Kiai, jenengan dulu pernah dekat dengan Gus Dur, itu sedekat apakah gitu Kiai dulu? Karena Gus Dur ini kan merupakan sosok yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat anak-anak ideologi dari Gus Dur itu sangat menyeluruh gitu, sangat menempel sampai sekarang, hingga rasanya Gus Dur itu tetap masih ada. Setiap kita melihat anak-anak ideologi dari Gus Dur ini, kita merasa bahwa ya Gus Dur tetap hidup. Itu menurut pengalaman jenengan ketika dulu bersama Gus Dur itu gimana? Jadi saya kan istilahnya ya saya dekat dengan Gus Dur, tapi saya nggak bisa mengukur sejauh apa kedekatan saya itu. Jadi dan saya itu selalu merasakan saya dekat dengan Gus Dur itu ibarat seperti saya dekat dengan sumber mata air. Nah, tapi saya ini kan termasuk orang yang bodoh ya, yang goblok. Ibaratnya seperti itu, dekat sumber mata air. Tetapi saya nggak bisa mengambil banyak air itu karena kebodohan saya. Ibarat orang ngangsu itu, saya itu alatnya itu pakai keranjang. Gitu. Kalau orang pintar kan alatnya pakai gayung atau pakai timba atau pakai ember. Kita sebenarnya begitu sekali nyeduk dapatnya banyak. Itu orang yang pintar-pintar seperti itu. Tapi saya ini kan orang bodoh, nggak punya alat untuk menimba sebuah sumber ilmu yang begitu banyak dari orang sosok seperti Gus Dur. Sehingga ya saya ini karena kebodohan saya cuma seperti ngambil air di keranjang itu aja. Jadi nggak banyak yang tersisa, paling cuma tetesan-tetesan itu aja yang bisa saya peroleh. Nggak seperti orang yang pinter-pinter itu yang bisa mengambil air itu dengan ember, dengan timba, dengan gayung gitu. Nah itu aja saya merasakan seperti itu. Jadi kalau ditanya Gus Dur seperti apa, Gus Dur, saya nggak banyak tahu karena saya nggak begitu pinter untuk memahami. Tapi saya cuma bisa merasakan saja bahwa sejauh yang saya alami, saya lihat itu, saya hanya bisa merasakan bahwa Gus Dur itu banyak menginspirasi orang, menginspirasi sesama gitu. Sehingga satu, Gus Dur itu di mata saya itu seperti laut. Laut itu apa saja diterima, mau bangkai, mau sampah, mau air banjir diterima. Tapi nggak pernah merubah rasa air laut itu dari rasa asin menjadi rasa yang lainnya. Artinya Gus Dur itu sosok yang terbuka.
siapa saja dia diterima dan diberi kesempatan untuk hadir, Nyamudro. masuk di situ itu. Yang kedua, saya memahami Gus Dur itu ya kayak apa ya? Kayak supermarket. Semua orang yang masuk boleh ngambil apa saja di situ sesuai kemampuan dia. Gitu. Kalau uangnya banyak ya bisa memperoleh barang banyak itu. Uang ini dalam arti kemampuan dia untuk menyerap gitu ya. Mau maling di situ juga boleh. Tapi nanti resikonya tanggung sendiri. Gitu loh. Itulah sosok yang saya lihat ke Gus Dur itu. Jadi di situ Anda mau belanja sesuai kebutuhan Anda gitu. Ya akan memperoleh banyak kalau bekal Anda, kemampuan Anda banyak. Ibaratnya Anda mau maling ibaratnya ya disilahkan saja, tapi nanti resikonya tanggung sendiri gitu. Nah, itulah yang saya lihat dari sosok Gus Dur itu gitu. Berarti memang Gus Dur itu adalah sosok mata airnya, Ya. sumber. Jadi siapapun yang bisa mengayuh, siapapun bisa meminum air jernih daripada Gus Dur itu sendiri. Kalau kita berbicara Gus Dur, tentu kita berbicara kebangsaan, Kiai. Kalau kita lihat tadi di acara melacak akar modernisasi dan kemandirian pesantren, di situ artinya antara agama dan bangsa ini harus bisa seimbang untuk memahami agama dan bangsa supaya tidak berbenturan. Ini gimana Kiai untuk memodernisasi antara agama dan bangsa ini? Jadi begini, agama itu kan dari Tuhan, sementara bangsa ini adalah wadah, tempat bikinan manusia. Saya selalu mengibaratkan agama itu seperti air, sementara bangsa itu adalah seperti kendi atau seperti tempayan gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan, menggunakan air ini dengan baik, dengan tepat kalau ada wadahnya. Kalau nggak ada wadahnya yang disebut dengan nation, dengan kebangsaan ini, ya agama itu nggak punya tempat untuk diekspresikan. Anda mau menerapkan syariat Islam misalnya, kalau nggak ada negara bangsanya, di mana sampean mau menerapkan syariat Islam itu? Gitu. Sekarang ini dengan adanya paham kebangsaan yang diikat menjadi suatu nation state, maka Anda bisa puasa dengan tenang, ibadah haji dengan baik, mau sholat juga nyaman. Coba kalau bangsa Anda ini ambiar, nggak karu-karuan kayak di Afghanistan, kayak di Pakistan, kayak di negara-negara yang konflik itu, mau ngaji susah, mau mendidik anak susah, mau puasa haji nggak ada yang ngurus. Nah, jadi hubungan kebangsaan dengan keagamaan itu ya seperti itu. Jadi kebangsaan itu adalah sebagai spirit untuk mengaplikasikan, mempraktekkan, menerapkan dari ajaran-ajaran dari agama itu. Sementara agama itu adalah tuntunan yang datangnya dari Tuhan yang bisa dijalankan kalau ada perangkat yang namanya kebangsaan itu. Persis seperti Pancasila misalnya. Orang kan sering membenturkan Pancasila dengan Islam, dengan agama misalnya. Posisi Pancasila dengan agama itu ya kayak tebu dengan gula menurut saya. Tebu itu bikinan Tuhan, nggak ada orang bisa bikin tebu itu. Persis agama atau Islam itu ya bikinan Tuhan. Tetapi tebu ini kan bisa bermanfaat, bisa berguna kalau diolah sehingga menjadi gula. Gula inilah Pancasila. Pancasila ini bikinan manusia, bukan bikinan Tuhan. Tetapi diambil dari intisari patinya tebu yang bikinan Tuhan, gitu loh. Nah, ketika Anda menggunakan gula, secara otomatis ya Anda menggunakan tebu. Gitu loh. Makanya kalau ada yang membenturkan antara Pancasila dengan agama, ini orang yang nggak paham, nalarnya belum cangkep itu, masih orang yang nggak bisa mendudukkan. Ibaratnya ini sudah jadi gula, kita mau bikin teh, kok katanya kita pengen bikin tebu aja yang asli dari Tuhan. Nah, jadi, itu sama dengan orang, wah kita langsung Quran kades saja yang itu dari Tuhan, nggak usah pakai Pancasila, ini bikinan manusia. Genderuan kayak gitu itu. Iya, ini luar biasa ya, artinya mengumpamakan agama dan bangsa ini kalau tidak seorang seniman dan budaya mungkin agak kita susah memahaminya, karena memang Pancasila itu sendiri adalah sari daripada inti Islam itu sendiri kayaknya. Dan misalnya ketika kenapa Anda kok menjalankan
kok nggak menjalankan syariat Islam, kok menjalankan Pancasila. Loh justru sebagai orang Indonesia kita menjalankan Pancasila ini sebagai cara kita menjalankan syariat Islam. Mana sih yang tidak syariat Islam dari 5 sila dari Pancasila itu? Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, jelas dalilnya qul huwallahu ahad Allahu samad, kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Soal orang lain menafsirkan trinitas, ya urusan orang lain, kita nggak usah ngurusi. Sebagai orang Islam ya kita tafsirnya yang ini gitu. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ayatnya jelas, walaqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri ila akhirih. Allah aja memuliakan anak Adam. Lah kita ini kok menista anak Adam dengan buat hoak, caci maki, fitnah. Itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sumbernya dari situ itu. Gitu kok dibilang nggak Quran itu gimana? Sila 3 persatuan Indonesia, kita disuruh watasimu bikabrillahi jami'a wa la tafarraqu, kita disuruh bersatu supaya bangsa ini kokoh, bangsa ini kuat gitu. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam keputusan perwakilan, wa amruhum syura bainahum wa sawirhum fil amr. Musyawarahnya tidak sekedar musyawarah yang mayoritas menang minoritas dilindes, enggak. Musyawarahnya bil hikmah dan kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yang besar mengayomi yang kecil menghormati yang besar dan lain sebagainya itu. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diomongin khotib setiap selesai khotbah mau sholat Jumat mesti diingatkan soal sila kelima, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu kan keadilan sosial. Nah ini kok dikira katanya Pancasila tauhid, Pancasila bikinan manusia. Iya, Pancasila bikinan manusia, tetapi diambil dari saripatinya agama. Ibaratnya kayak gula ini tadi, sudah jadi gula kok malah pengen cari tebu. Gencengan gitu. Sudah jadi nasi. Iya. Malah pengen cari gabah. Iya, cari gabah. Sudah diolah, ada masakannya malah pengen masak lagi. Udah nggak tahu masaknya lagi. Iya. Berarti memang luar biasa antara agama dan kebangsaan ini memang tidak bisa dibenturkan. Jadi memang sudah satu kesatuan dan memang sudah jadi saripati tadi. Jadi artinya kalau ada pun yang membenturkan, ya pasti akan tertolak, Kiai. Iya. Jadi ini untuk terakhir, Kiai. Jadi bekal teman-teman SMK yang menonton ini juga ataupun pemuda-pemuda Ansor, jalur Ansor, pemuda-pemuda yang mahasiswa, ketika nanti teman-teman SMK ini mau melanjutkan ke tingkat universitas misalnya, ini kan biasanya yang riskan di situ, ya. Ini gimana caranya mempertahankan faham-faham yang moderat, kemudian faham-faham yang tidak bertentangan dengan Islam, itu gimana biar mereka itu nanti tahu, ya, ketika masuk, ketika ada doktrin-doktrin dari luar itu ternyata sudah bisa menyaring dan tahu ciri-cirinya itu gimana, ya? Caranya dablek. Cuekin aja yang ngomong kayak gitu itu. Jadi kalau kita masuk ke dunia baru itu jangan jadi orang budek tapi kagetan. Jadi, budek tapi kagetan. Loh kok gini ya? Loh kok gini? Padahal dia nggak dengar apa-apa sebetulnya. Jadi kita fine aja apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh di pesantren, di NU itu adalah resources, sumber daya, sumber kreativitas yang harus kita kembangkan. Itu aja yang kita pakai. Mereka ngomong mau bahwa ini bid'ah, ini khurafat, ya bilang aja, emang kalau bid'ah kenapa? Itu menurut saya ini yang sudah benar, ini yang sudah cocok, ini yang sudah enak kita pakai, ya udah. Kalau ditanya dalil itu nggak ada dalilnya, ya nggak ada dalilnya ya biarin, paling kamu yang belum ketemu dalilnya. Ini masa ulama nggak bisa cari dalil? Saya ngikutin ulama kok mesti ada dalilnya. Ada kan yang kisah menarik itu, ini contoh menghadapi orang yang seperti itu, kan mereka biasanya sok dalil, sok soleh, ya tanya kemana, itu gimana itu hukumnya orang kemana-mana bawa keris, kemudian disimpan seolah-olah ini yang barang berarti, apa nggak musyrik itu kemana-mana bawa keris dan menjadi tumpuan hidupnya keris itu. Ya siapa aja, ya hukumnya orang bawa keris sama kayak hukumnya bawa ATM kemana-mana bawa ATM itu kan ya sama aja. Orang juga khawatir kalau ATM nggak ada isinya kemana-mana, itu kan bukan berarti itu jadi musyrik hanya gara-gara khawatir ATM-nya kosong. Ya sama aja, dulu bawa keris sekarang bawa ATM, itu aja.
Tanya lagi, gimana ini hukumnya sholat baca usolli? Ya tanya aja, emang ada sholat baca usolli? Setahu saya sholat itu mulai Allahu Akbar sampai salam nggak ada usollinya. Terus ngomong, ya itu sebelum sholat baca usolli itu boleh nggak? Kalau sebelum sholat mah baca WA, baca Facebook juga boleh, jangankan nggak baca usolli. Ya boleh aja. Tanya lagi, orang sekarang kan tanyanya model aneh-aneh begitu, gitu. Gimana itu setelah sholat kita salam-salaman itu boleh ada dalilnya enggak itu? Nah, setelah sholat kita kentut aja boleh, apalagi salam-salaman itu enggak perlu dalil yang kayak gitu. Jadi itu caranya begitu mas. Kalau nanti kita udah kuliah ketemu dengan paham-paham ya kita terapkan paham ya cuekisme aja, cuek aja yang kita peroleh yang di pesantren itu yang kita pegangi, yang kita jadikan sumber penunjuk arah dalam kita bergaul menghadapi masa depan dan resources untuk kita berkreasi. Kemudian yang kedua saya berpesan bahwa ini ada kecenderungan ya bahwa perubahan dunia ke depan itu orang akan lebih menghormati skill-skill yang didasarkan pada nilai spiritualitas. Ini saya peroleh dari para orang-orang yang di HRD sekarang lebih banyak ngincer lulusan pesantren mas. Alasannya sederhana, mereka ini sudah dididik secara karakter, mental dan moral. Kalau soal skill itu kita kursusin 3 tahun 4 tahun kita sekolahin skill itu dia bisa meningkat dengan praktek. Tapi kalau soal karakter, soal kepribadian itu yang paling jadi itu bangunan di pesantren. Maka sudah benar teman-teman di NU di pesantren ini karena di situ dibekali dengan kemampuan karakter building, juga dibekali dengan spiritual cohesion dan lain sebagainya, sehingga skillnya itu tinggal nambah itu dengan keterampilan yang pelatihan skill itu aja sudah bisa meningkat. Jadi fine aja gitu. Baik, terima kasih Kiai atas pemaparannya yang luar biasa, yang singkat namun padat dan sangat bermanfaat. Jadi untuk bekal teman-teman yang akan mengarungi kehidupan dan jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi tetap semangat, apalagi tadi jangan minder ya, karena yang dicari ini adalah para HRD tadi itu adalah orang-orang pesantren, orang-orang yang sekolah di pesantren itu karena sudah dibekali dengan budi pekerti dan karakter-karakter yang sangat dibutuhkan oleh mereka-mereka. Terima kasih Kiai atas kesempatannya sudah berpodcast ria di Al Azhar Studio yang baru ini. Dimohon doanya Kiai. Amin. Semoga teman-teman ini semangat, amin, terus berkarya, berkreasi, amin, dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Ya. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.